Jadi sebelumnya saya ingin terima kasih atas semua pihak yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Awalnya saya ingin menceritakan aja, pertama kali kegiatan kita ini dimulainya kapan. Kita itu awalnya, dimulainya itu pada tanggal 26 Juni, ini saya izin share sedikit gambar. Ini tanggal 26 Juni, saya ini kirim ke Pak Sugiharto. Jadi kita itu ada diskusi, betapa masyarakat itu tertarik dengan minat vaksinasi, tetapi fasilitas yang ada di Gunung Kidul, saat itu tuh benar-benar memprihatinkan. Ini masih contoh kecil dari beberapa lokasi yang kita lakukan. Baru kemudian, saya diskusi, wah kita ini seperti orang yang sangat berdosa kalau misalnya kita dikirimi foto, tapi kemudian kita nggak bertindak. Nah, kemudian muncullah ide, di saat itu ada tempat kita yang namanya Southshore, itu kemudian nggak dipakai untuk, keperluan bisnis, jadi karena fasilitasnya cukup, itu kemudian kita jadikan tempat vaksinasi, kita rubah. Nah, kendalanya di Gunung Kidul itu banyak masyarakat yang sangat sulit, untuk divaksin, itu problematikanya sangat banyak, kemudian, kita berusaha menarik minat mereka. Nah, alhamdulillah kemudian kita ngadain acara di Southshore pertama kali itu tanggal 8 Juli, itu animonya sangat besar. Nah, kemudian karena animo yang sangat besar, oh ternyata bottleneck-nya kita di sini ya. Kemudian barulah muncul lagi ide untuk mengadakan yang lebih besar. Itu kemudian tanggal 24 Juli, kita mengadakan serentak 3 lokasi, 2 lokasi di Gunung Kidul, 1 lokasi di Kota Jogja. Nah, dananya dari mana? Kita ada terkendala dana lagi, dananya bantingan sebenarnya, bantingan dari, beberapa perusahaan. Perusahaannya itu ya sebenarnya perusahaan kita-kita juga, jadi bantingan, di anak-anak perusahaan. Kemudian saat ini total yang udah kita vaksinasi di Gunung Kidul itu jumlahnya kita kurang lebih udah berapa puluh, itu untuk, sistem dan seperti apa, habis ini akan saya jelaskan. Cuma kemudian itu yang membuat, beberapa pihak seperti Dinkes, kemudian beberapa orang tanya, "Mas, ini kok bisa ngadain vaksin seperti ini?" Sebenarnya, masyarakat Gunung Kidul itu mereka sangat animonya sangat besar, tapi tinggal kita mau atau enggak melibatkan mereka. Jadi benar-benar yang sistem jimpitan, terus bantingan itu kental sekali di sana. Tapi kalau dananya kurang ya kembali lagi terakhir ya saya telepon Pak Sugi, baru Pak Sugi kirim. Kemudian kalau kembali lagi alurnya itu sebenarnya tidak sulit. Karena kalau sulit itu, saya malah bingung kalau orang bilang sulit itu baik dari beberapa pihak. Kalau kita lihat tadi seperti dari Mas Yuri, dari Dokter Hera, sebenarnya kurang lebih alurnya itu sama, tapi tinggal gimana yang dulunya berkerumun itu mau belajar. Bagaimana mereka mau melihat itu dalam sudut pandang kepentingan masyarakat, atau gimana, atas dasar kemanusiaan. Kalau di Gunung Kidul saya menggunakan sistem, one gate system waktu itu, pada tanggal 8 Juli pertama kali, karena bentang areanya sangat luas, jadi, yang terkendala di sini biasa yang bahaya adalah ketika para pihak membuka sistem reservasi online, tapi mereka tidak memberikan konfirmasi ke peserta. Nah, di sini kita pernah punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya untuk sistem tempat wisata, itu bahaya karena peserta akan merasa mereka sudah mendaftar. Padahal mereka belum mendapatkan konfirmasi. Ini yang sebenarnya sangat riskan, nanti masyarakat bisa berbondong-bondong karena mereka merasa, "Oh, saya sudah mendaftar," gitu. Nah, kemudian, saat itu, setelah melakukan reservasi dan mendapat konfirmasi, ada petugas di TPR, yang akan mengecek, sistem konfirmasi. Nah, kemudian setelah mereka cek sistem konfirmasi, baru mereka bisa melewati pos-pos penjagaan TPR yang ada di lokasi Gunung Kidul. Nah, kemudian sistem itu sudah berjalan sangat bagus, animo masyarakat bagus, muncul lagi kendala. Kendalanya masyarakat Gunung Kidul asli sana banyak yang nggak punya HP. Kemudian petani yang cari makan sapi, kalau sapinya ditinggal jam kerja, sapinya nggak makan, sapinya sakit, mereka juga pusing. Kemudian mereka pun, sehari-harinya itu kerja mereka untuk makan, jadi mereka kerja itu untuk hidup. Jadi mereka, kerjanya sistemnya bukan cari uang seperti masyarakat umumnya pada saat di kota. Nah, solusi seperti inilah yang sangat riskan di Gunung Kidul yang benar-benar harus kita cari. Jadinya, terakhir hari ini kita baru mulai awal, kita mengadakan vaksinasi sampai pada malam hari. Sampai pada saat malam hari, sistemnya kita rubah. Kita menggunakan sistem undangan seperti undangan hajatan kampung.
Jadi, undangan itu kita sebar, kita menggunakan sistem kayak bioskop juga. Jadi hanya orang yang memegang undangan dan kertas yang bisa memasuki venue vaksinasi. Nah, alhamdulillah setelah sistem ini jalan, nantinya petugas-petugas dari TNI ataupun Polri, kita melakukan rekayasa lalu lintas, mereka ngecek, ini yang masuk venue benar-benar punya undangan apa enggak. Kemudian kita juga punya yang namanya spare, spare stok vaksin, jadi ketika benar-benar ada yang membutuhkan, seandainya ada difabel atau orang tua yang benar-benar butuh lah pada saat itu, kita masih ada punya spare stok vaksin. Jadi arus lalu lintas kita atur, ada spare stok vaksin, kita menggunakan sistem konvensional yang kita bikin ke dalam sebuah sistem agar tidak berkerumun. Nah, mungkin dari kita itu yang bisa saya sampaikan, sebenarnya kalau menurut kita tidak sulit untuk menciptakan suatu sistem, agar tidak berkerumun, tapi tinggal mau atau tidaknya saja kita berusaha dan turun, ke lapangan. Dan alhamdulillah hari ini yang offline dan konvensional dan tanpa sistem, registrasi melalui media-media atau, device, itu kita berhasil memvaksin hari ini 2.200 orang lebih untuk hari ini sampai jam 7 malam tadi. Mungkin dari saya, dan tim, sekian mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.